Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jaya Natasha, biasa dipanggil Jenny. Saya dari jurusan Hubungan Internasional yang akan menjelaskan apa yang saya pelajari dari minggu 9 sampai minggu ke-15 penelitian kualitatif. Pembelajaran minggu 9 memperkenalkan saya kepada fondasi etis penelitian kualitatif yang mungkin selama ini sering saya anggap remeh atau sekedar prosedur administratif. Namun, semakin saya mempelajari lebih dalam, saya semakin jelas bahwa etiket penelitian di sini bukan pelengkap, melainkan jantung dari seluruh proses penelitian kualitatif itu sendiri. Jadi dari sinilah saya mulai memahami bahwa penelitian kualitatif tidak pernah berdiri di atas data semata, tetapi ini hubungan antar manusia yang melibatkan kepercayaan, kerentanan, dan tanggung jawab moral yang berat. Dan pertama-tama, saya juga menyadari bahwa data manajemen dalam konteks kualitatif itu sangat berbeda ya. Ketika kita berbicara tentang angka, kita berbicara tentang abstraksi, tetapi ketika kita berbicara tentang transkrip wawancara, catatan observasi, rekaman suara, atau foto di lapangan, ini sebenarnya kita sedang berbicara tentang kehidupan manusia. Jadi data ini mungkin mengandung emosi, rahasia pribadi, kondisi psikologis, dan pengalaman traumatis, bahkan dinampingkan kekuasaan yang seringkali muncul cuma karena adanya relasi kepercayaan antar penelitian dan partisipan. Nah, informan consent misalnya, saya yang membayangkan sebelumnya itu hanya sebagai dokumen tanda tangan. Tapi setelah saya dalami, ternyata ini sebagai proses ya. Proses apa? Proses komunikasi dua arah yang seharusnya berlangsung secara jujur dan setara. Jadi, peneliti di sini berutang penjelasan kepada partisipan bagaimana data akan digunakan, apakah ada resiko, sejauh apa identitas mereka yang dapat disamarkan, dan apakah mereka bisa nih benar-benar menarik diri tanpa konsekuensi. Jadi, kerahasiaan dan anonimisasi juga mendapat penekanan yang besar ya. Saya pun mulai bertanya pada diri sendiri, apakah sekedar mengganti nama sudah cukup? Ternyata tidak. Dan yang sangat penting lainnya adalah reflexivity, di mana saya belajar bahwa peneliti membawa dirinya ke dalam penelitian, nilai budaya, kelas sosial, latar pendidikan, pengalaman hidup, bahkan referensi politik itu sendiri. Jadi refleksi pribadi saya di minggu ini adalah kesadaran bahwa penelitian kualitatif membutuhkan kedewasaan moral. Ada mungkin saat-saat peneliti harus menahan diri untuk mempublikasikan cerita tertentu demi kepentingan partisipan sekalipun cerita itu sangat menarik secara akademik. Ada pula saat ketika peneliti harus mengakui bahwa ia bukan orang yang tepat untuk meliti kelompok tertentu karena jarak sosial atau budaya yang terlalu besar. Jadi penelitian bukan cuma sekedar kegiatan mencari jawaban, tetapi juga proses belajar melihat orang lain sebagai subjek yang penuh nilai dan objek eksplorasi. Dan selanjutnya kita belajar di week 10, kita belajar tentang qualitative design thinking framework. Dan di materi minggu ke-10 ini mengalihkan fokus saya ya dari isu ketika menuju sesuatu yang lebih konseptual. Contohnya, bagaimana penelitian kualitatif ini dirancang. Jadi selama ini saya menganggap penelitian kualitatif itu sebagai proses yang organik, berjalan mengikuti alur, tapi di minggu ini saya justru menantang ya asumsi tersebut. Saya mulai memahami bahwa meskipun kualitatif lebih fleksibel dibandingkan kuantitatif itu sendiri, ia tetap memerlukan kerangka pikir yang jelas, alasan metodologis yang kuat, dan bahkan struktur desain yang matang agar penelitian di sini tidak kehilangan arah. Konsep pertama yang membuka wawasan saya adalah bagaimana pandangan bahwa research design di sini bukan sekedar peta teknis, tapi cara berpikir. Desain membentuk cara peneliti mendekati realitas. Apakah fenomena dipahami sebagai sesuatu yang stabil dan dapat ditemukan, atau hanya sebagai proses yang dinegosiasikan melalui interaksi manusia? Apakah peneliti melihat dunia sosial di sini tuh sebagai objek yang dapat diobservasi secara objektif, ataukah sesuatu yang dibentuk melalui subjektivitas para aktor? Jadi pada dasarnya kerangka ontologis dan epistemologis di sini ternyata menjadi fondasi menentukan kemana penelitian ini diarahkan. Bagi saya ini seperti menyingkap lapisan yang terdalam ya dalam penelitian, bahwa di balik setiap metode ada asumsi filosofis yang harus disadari para peneliti. Dan pembahasan tentang berbagai desain kualitatif mulai dari case study, etnografi, fenomenologi hingga grounded theory membuat saya menyadari betapa beragamnya tradisi dalam penelitian kualitatif. Masing-masing memiliki tujuan, logika, serta strategi pengolahan data yang berbeda.
Dan ada juga salah satu yang bagian menantang bagi saya adalah diskusi tentang tick description. Konsep GERD di sini pada awalnya tampak abstrak, tapi semakin saya dalami, semakin saya melihat betapa pentingnya ini bagi seorang peneliti kualitatif. Tick description di sini tidak hanya berarti deskripsi yang panjang, melainkan deskripsi yang syarat makna, kaya konteks dan peka terhadap interpretasi simbolik. Ini menuntut peneliti untuk tidak sekedar mencatat apa yang terlihat, tetapi juga membantu memahami apa yang sedang bermakna bagi para aktor. Dalam refleksi saya di minggu ini, penjumpaan antara case study dan etnografi justru menunjukkan bahwa keduanya saling melengkapi. Case study mungkin memberikan struktur, logika, dan penjelasan tentang proses. Etnografi sendiri memberikan kedalaman, pengalaman, emosi, dan nuansa manusia yang sulit ditangkap oleh metode lain. Studi kasus bisa menjelaskan bagaimana kebijakan lahir, tetapi etnografi sendiri dapat menjelaskan bagaimana kebijakan dirasakan oleh individu di lapangan. Saya merasa bahwa memahami keduanya tidak hanya memperkaya pengetahuan saya secara pribadi, tetapi ini juga cara baru saya untuk melihat hubungan antara sosial dan pengalaman manusia. Sehingga materi ini membuat saya semakin tertarik untuk menggali metode kualitatif sebagai ruang untuk memahami kehidupan manusia secara lebih utuh, tidak terburu-buru, dan tidak dangkal. Lalu, kita belajar di week 13 tentang struktur of qualitative report, di mana minggu ke-13 ini mengubah cara memandang saya untuk menulisan laporan kualitatif. Selama ini, saya cenderung melihat penulisan laporan itu cuma tentang teknis terakhir semacam wadah untuk menaruh hasil analisis sendiri. Namun, setelah saya mempelajari struktur laporan kualitatif secara mendalam, saya justru menyadari bahwa penulisan di sini bukan cuma tentang mencapaikan temuan, tetapi juga bagian dari proses berpikir ilmiah. Menulis laporan adalah langkah analitis yang menentukan bagaimana argumen dibentuk dan bagaimana bukti disajikan, dan juga yang terakhir bagaimana pembaca akhirnya memahami fenomena yang diteliti. Mungkin bagian yang pertama kita bahas itu adalah introduction. Saya menyadari bahwa pengantar yang baik harus melakukan lebih daripada sekedar memperkenalkan topik, tapi juga dia mampu menegaskan why this research matters. Pengantar yang kuat mampu menempatkan fenomena dalam konteks sosial yang lebih luas, memperlihatkan gap riset, juga menjelaskan urgensi akademik maupun praktisi sendiri. Selanjutnya, yang kedua itu di bagian literature review, itu membuka mata saya tentang pentingnya berdialog dengan penelitian sebelumnya. Jadi literatur bukan cuma sekedar hanya daftar bacaan, tetapi peta intelektual, di mana bagian inilah yang membentuk fondasi teoritis, memperjelas posisi argumen, dan yang terakhir menunjukkan bagaimana penelitian baru tuh bisa menawarkan kontribusi. Dan bagian berikutnya ada metodologi, selalu tampak intuitif bagi saya sebelumnya, tetapi materi minggu ini justru menekankan bahwa transparansi metodologis adalah dasar kredibilitas penelitian kualitatif. Pemaparan tentang siapa informannya, bagaimana proses sampling dilakukan, bagaimana data dikumpulkan, bagaimana analisis juga dilakukan, hingga bagaimana peneliti merefleksikan posisinya menjadi semua bagian yang tidak bisa dinegosiasikan. Dan adapun bagian findings yang menjadi bagian yang paling menarik bagi saya secara pribadi, karena saya di sini belajar menyajikan temuan tidak berarti menampilkan data mentah semata, tetapi juga mengorganisasikannya dalam bentuk tema yang bermakna. Kutipan partisipan itu bukan cuma pelengkap, tetapi bukti untuk memperkuat interpretasi peneliti. Kemudian juga ada discussion yang mengajarkan kita bahwa analisis tidak berhenti pada identifikasi tema, tapi juga harus menghubungkan kembali dengan teori, konteks sosial, dan temuan penelitian lain. Di bagian ini, peneliti harus menunjukkan bagaimana hasil penelitiannya memperkaya, mempernegaskan, dan menentang pengetahuan yang sudah ada. Dan terakhir, itu ada bagian conclusion. Ini berfungsi sebagai ruang untuk merangkum inti penelitian, menekankan kontribusi utama, serta mengakui keterbatasan. Saya menyadari bahwa kesadaran atas limitasi bukan tanda kelemahan, tetapi ini bagian dari integritas akademik. Kesimpulan yang baik tidak hanya menutup pembahasan, tetapi juga membuka kemungkinan penelitian lanjutan. Refleksi pribadi saya minggu ini cukup mendalam. Saya merasa bahwa menulis laporan kualitatif adalah proses kreatif sekaligus analitis. Ia menuntut telitian, metodologis, kepekaan
interpretatif, dan kemampuan bercerita ilmiah secara koheren. Saya juga menyadari bahwa kualitas laporan tidak hanya ditentukan oleh data yang kuat, tetapi juga sejauh mana peneliti mampu merangkai argumen yang meyakinkan dari data tersebut. Penulisan bukan berarti sekedar tahap akhir, tapi cara peneliti membangun kontribusi ilmiah yang dapat dipercaya. Selanjutnya, di week 14 kita belajar tentang validity and reliability in qualitative research. Di minggu ke-14 membawa saya kepada diskusi yang sejak awal saya anggap cukup menantang. Bagaimana penelitian di sini memastikan kualitas tanpa menggunakan angka, statistik, ataupun uji-uji kuantitatif konvensional. Sebelum mempelajari materi ini, saya cenderung memandang validitas dan reliabilitas itu hanya sebagai konsep khas dari penelitian kualitatif, sesuatu yang dapat diasosiasikan dengan objektivitas, replikasi, atau konsistensi angka. Namun minggu ini mengubah perspektif saya. Saya merasa bahwa 4 kriteria yang mereka tawarkan, misalnya credibility, transferability, dependability, dan conformability, menjadi cara baru untuk melihat apa yang sebenarnya dimaksud dengan kualitas. Dalam penelitian kualitatif, setiap kriteria menawarkan perspektif yang sesuai dengan sifat penelitian kualitatif yang terikat konteks, kayak interpretasi, dan juga dipengaruhi oleh posisi peneliti. Kriteria pertama, kita akan lihat credibility yang mengacu pada sejauh mana temuan mencerminkan pengalaman nyata partisipan. Saya memahami bahwa kredibilitas bukan dicapai melalui angka, tetapi melalui proses seperti prolog engagement di lapangan, triangulation, member checking, dan keterbukaan peneliti terhadap perbedaan perspektif. Contohnya, ketika partisipan meninjau ulang interpretasi peneliti melalui member checking, mereka berkontribusi memastikan apakah temuan tersebut tidak hanya hasil sekedar imajinasi peneliti. Hal ini membuat saya menjadi paham bahwa kredibilitas bukan cuma tentang objektivitas yang absolut, tetapi tentang kesetiaan terhadap pengalaman manusia. Kriteria kedua itu ada transferability, menuntut penelitian menyediakan deskripsi kontekstual yang kaya agar pembaca dapat menilai apakah temuan peneliti mungkin relevan di tempat lain. Inilah mengapa konsep description menjadi penting ya. Saya belajar transferability ini tidak hanya berhasil pada penelitian, tapi justru diperlukan dalam kejelasan konteks sehingga pembaca di sini dapat menentukan sendiri nih kesesuaian temuan tersebut dengan situasi yang lain. Saya merasa konsep ini mungkin sangat setara dengan sifat kualitatif yang fokusnya itu pemahaman mendalam alih-alih generalisasi luas. Kriteria ketiga, dependability, mengajarkan saya bahwa konsistensi dalam penelitian kualitatif bukan cuma soal prosedur dengan hasil yang identik, tetapi juga proses dokumentasi yang transparan. Penelitian perlu menyediakan audit trail atau catatan lengkap tentang keputusan metodologis, perubahan desain, log observasi, dan bahkan analisis sendiri. Dengan begitu, pembaca sendiri dapat memahami bagaimana temuan dibangun. Dan pelajarannya penting bagi saya adalah bahwa integritas penelitian ditentukan oleh banyak jejak langkah peneliti yang jelas, bukan oleh angka yang konsisten. Tapi itu juga tentang maknanya. Kriteria keempat itu confirmability, menunjukkan pentingnya mengurangi bias pribadi peneliti. Namun saya belajar bahwa dalam kualitatif tujuan bukan menghilangkan subjektivitas, tetapi mengelola dan mengakuinya. Teknik seperti refleksif journaling membantu peneliti mengenali bagaimana posisi, nilai, asumsi mereka di sini tuh memengaruhi proses analisis. Dan bagi saya ini menandakan bahwa kualitatif lebih jujur terhadap kebenaran subjektivitas. Dan di minggu ini saya juga belajar bahwa validitas dan reliabilitas bukan cuma hanya soal aspek penelitian, tetapi juga aspek moral dan epistemologis. Menjamin kualitas penelitian kualitatif pada akhirnya di sini berarti kita juga sama-sama menghargai pengalaman manusia, menjaga integritas proses, dan mengakui kompleksitas sosial tanpa menyederhanakannya. Nah, lalu kita belajar di week 15 yaitu ada kita belajar dokumen analisis dan critical reading. Di minggu ke-15 menjadi penutup rangkaian dari pembelajaran kualitatif di sini sendiri. Tetapi secara lebih jauh justru ini terasa seperti pintu yang menuju tingkat pemahaman yang baru ya. Jika mungkin minggu-minggu sebelumnya mengajarkan saya bahwa mengumpul bagaimana mengumpulkan data, mengolahnya, menganalisis data manusia, materi minggu ini memperluas saya tentang bagaimana teks, pidato, kebijakan, berita
arsip, hingga laporan resmi di sini juga merupakan bentuk nyata yang sama pentingnya. Saya menyadari bahwa dalam dunia sosial politik kontemporer sendiri, dokumen di sini tuh bukan cuma sekedar catatan administratif, tapi ini juga mungkin kita bisa bilang artefak kuasa, media naratif, dan bahkan instrumen pembentukan realitas. Karena itu, kemampuan untuk melakukan dokumen analisis di sini bukan cuma sekedar keterampilan akademik, tetapi keahlian yang menentukan kualitas interpretasi peneliti tersebut. Konsep pertama yang dibahas adalah dokumen tidak pernah netral. Ini menjadi titik awal yang menggugah cara berpikir saya. Selama ini mungkin saya melihat dokumen itu sebagai sumber informasi nih yang objektif dan bisa dipercaya. Sebuah catatan bisa dipercaya karena berasal dari intuisi. Namun setelah saya belajar di minggu ini menegaskan bahwa setiap dokumen itu selalu ditulis oleh seseorang dalam konteks tertentu, dalam tujuan tertentu, dan melalui pilihan bahasa tertentu. Dengan kata lain, artinya di sini dokumen itu adalah produk sosial yang bersyarat kepentingan. Kesadaran ini mengubah total secara saya membaca teks. Kini mungkin saya akan pelan-pelan memperhatikan siapa penulisnya, kepada siapa teks ditujukan, dan isu apa yang dipusatkan atau disenyapkan di artikel ini atau bacaan ini. Dalam konteks HI sendiri, misalnya laporan kebijakan, pernyataan pers, pemerintah, atau artikel media seringkali nih dibingkai suatu isu dengan cara tertentu. Sebuah perang mungkin dapat disebut operasi militer terbatas, sebuah krisis mungkin juga disebut penyesuaian struktural, atau pengungsi disebut ancaman keamanan. Dan semua ini akhirnya berbalik pada pilihan kata yang bukan cuma sekadar estetika, tetapi sebagai alat framing yang membentuk opini publik. Saya mulai melihat bagaimana dokumen analisis di sini memungkinkan peneliti membongkar nih lapisan-lapisan makna yang tersembunyi di balik retorika formal. Analisis dokumen dalam hal ini bukan cuma membaca teks, tetapi juga membaca kekuatan yang ada. Dan di materi minggu ini, saya juga memperkenalkan saya pada pentingnya pemahaman konteks, produksi, dan sirkulasi dokumen. Sebuah laporan lembaga internasional misalnya tidak dapat dipahami tanpa mengetahui dinamika geopolitik, pendanaan, atau agenda politik lembaga tersebut. Begitu pula, berita media tidak bisa dilepaskan dari kepentingan editorial atau nilai-nilai ideologis yang mempengaruhi sudut pandangnya. Jadi saya merasa bagian ini memperdalam kemampuan saya untuk melihat teks sebagai sesuatu yang lebih hidup, terlihat sebagai proses sosial yang lebih luas daripada cuma sekedar isi tertulisnya. Selain dokumen analysis, saya juga mempelajari critical reading, di mana sebuah keterampilan yang menurut saya ini harusnya dimiliki oleh setiap mahasiswa ya, terlepas dari bidang studinya. Critical reading di sini bukan cuma sekedar membaca, tapi juga membaca dengan sikap kritis, mempertanyakan argumen, mengevaluasi bukti, menilai konsistensi logika, dan memperhatikan apa yang tidak ada dikatakan oleh penulis. Jadi saya pun menyadari bahwa banyak penelitian yang bahkan yang terlihat solid seringkali mengandung asumsi yang tidak dinyatakan, bias yang halus, atau interpretasi yang tidak didukung data secara kuat. Dalam penelitian kualitatif sendiri, kemampuan ini menjadi sangat vital karena analisis itu bergantung pada kemampuan peneliti menangkap nuansa yang ada dan lebih tahu celah dari argumen. Nah, kita juga sebelumnya di minggu lalu kita belajar tentang 2 artikel perbandingan yang dianalisis. Ini memberikan contoh yang konkret bagaimana 2 penulis di sini menggambarkan dataset yang serupa dapat menghasilkan interpretasi yang sangat berbeda. Jadi perbedaan itu bukan cuma sekedar oleh data, melainkan oleh perspektif, asumsi, dan strategi pembacaan mereka. Jadi saya merasa pengalaman ini menunjukkan betapa pentingnya sikap skeptis dalam membaca suatu karya ilmiah. Critical reading juga mengajarkan saya bahwa bukan proses pasif dalam menerima informasi, tetapi juga dialog antar pembaca dan teks. Jadi dari semuanya, bagi saya ini bukan sekedar materi penutup, tetapi bekal intelektual untuk berhadapan dengan dunia yang dipenuhi wacana, narasi, dan representasi. Dan akhirnya, kesimpulan reflektif di minggu 9-15 kualitatif research di sini, setelah mempelajari materi minggu ini, saya menyadari bahwa penelitian kualitatif ternyata jauh lebih dari sekedar pengumpulan data atau penerapan teknik analisis tertentu saja. Jadi setiap minggu yang saya pelajari membawa perspektif baru yang memperkaya cara saya memandang penelitian sosial, mulai dari aspek manusiawi, analitis, linguistik, hingga kritis. Cara keseluruhan perjalanan ini
membuat saya melihat penelitian kualitatif sebagai proses dan moral yang kompleks, yang menuntut kesadaran penuh terhadap konteks, data, narasi, dan refleksi diri sebagai peneliti. Sekian dari saya, terima kasih.